Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sri Nurhayati dengan NIM 21061110534 dari THPB. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum pengetahuan mahasiswa pertanian. Yang pertama itu ada struktur dan sifat fisik serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Yang mana kita ketahui serealia ini merupakan biji-bijian yang dihasilkan dari semua anggota famili rumput-rumputan atau Gramineae. Selanjutnya ada umbi-umbian yang merupakan bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah seperti ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, bengkuang, bawang, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada kacang-kacangan yang mana merupakan kelompok biji-bijian yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia dan digunakan sebagai bahan pangan dan pakan serta dihasilkan dari famili Leguminosae. Contoh dari serealia itu salah satunya ada jagung dan ada beras. Karakteristik fisiknya itu jagung itu memiliki warna agak keoren-orenan dan beras memiliki warna putih. Yang kedua itu contoh kacang-kacangan, ada kacang hijau, ada kacang kedelai, ada kacang tanah, dan ada kacang merah. Selanjutnya ada contoh umbi-umbian. Yang pertama itu ada kentang, ubi jalar, ada wortel, dan lain-lain. Nah, karakteristik sifat fisik ini seperti bentuk, ukuran, luas permukaan, warna, penampakan, berat, porositas, densitas, dan kadar air. Nah, dengan mengetahui karakteristik suatu bahan, maka kita dapat menentukan perlakuan apa yang harus kita lakukan agar kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, praktikum kedua menjelaskan tentang struktur dan sifat fisik buah dan sayur serta analisis mutu buah dan sayur selama penyimpanan. Yang mana kita ketahui sayuran ini merupakan tanaman hortikultura yang umumnya mempunyai umur relatif pendek atau kurang dari setahun dan merupakan tanaman musiman. Setiap sayuran itu memiliki warna dan aroma yang berbeda-beda. Contohnya itu ada kangkung, ada bayam, ada brokoli, dan lain-lain. Nah, buah itu merupakan bagian tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari. Contoh buah itu seperti pisang, nanas, semangka, pepaya, dan lain-lain. Nah, pada proses penyimpanan ini sangat berpengaruh pada struktur dan sifat fisik buah dan sayur yang ditandai dengan adanya susut berat, perubahan diameter, susut volume, perubahan bentuk dan ukuran tekstur dan kekerasan. Selanjutnya, praktikum ketiga, karakteristik fisik akibat pengaruh etilen pada pematangan buah-buahan, yang mana etilen ini merupakan salah satu senyawa volatil yang mudah menguap yang dibebaskan pada waktu yang terjadi proses pematangan, serta hormon yang dibutuhkan pada proses pematangan. Selanjutnya ada buah klimaterik yang merupakan suatu buah setelah dipanen yang mengalami laju respirasi yang terus meningkat dan terjadi proses pematangan. Contoh buahnya itu adalah pisang dan pepaya dan lain-lain. Proses etilen ini sangat berkontribusi pada munculnya tanda-tanda kerusakan dan etilen dan sangat aktif dalam mengacu enzim-enzim hidrofobik seperti pektin esterase, amilase, intertase, selulase, dan klorofilase yang berperan dalam pelunakan dan pewarnaan. Selanjutnya, praktikum keempat, karakteristik mekanik bahan hasil pertanian, yang mana kita ketahui sifat mekanik ini merupakan kemampuan suatu bahan untuk meningkatkan beban, gaya, energi, tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Selanjutnya, karakteristik mekanik bahan pertanian itu seperti kekuatan, kekerasan, kekenyalan, kekakuan plastisitas, dan ketangguhan. Contohnya itu buah ini dijatuhkan dari atas ketinggian itu 3 meter dan simpan selama 3 hari, maka dia akan mempengaruhi bentuknya, teksturnya. Ada memar pada buah tersebut setelah dilakukan penyimpanan 3 hari. Selanjutnya adalah praktikum kelima yang mana materinya itu karakteristik fisik telur ayam, ras, ayam kampung, dan itik. Yang mana telur itu merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat dan bergizi tinggi. Telur ayam terdapat 2 jenis, yaitu telur ayam ras dan telur ayam kampung. Untuk telur ayam itik ada 2 jenis, yaitu ada berwarna biru dan berwarna putih. Ayam ras ini memiliki warna coklat dan ayam kampung warna putih. Selanjutnya, pada praktikum ke-6, analisis dan karakteristik kimia buah-buahan pada jeruk, mangga, jambu biji, pisang, tomat merah, dan pepaya. Yang mana buah klimaterik ini merupakan jenis buah yang mengalami peningkatan produksi etilen dan CO2 selama proses pematangan yang berlangsung. Buah-buah ini mengalami proses buah klimaterik. Selanjutnya ada buah non klimaterik yang merupakan jenis buah yang tidak mengalami peningkatan produksi etilen dan CO2 selama proses pemasakan berlangsung.
Selanjutnya, yang dianalisis itu adalah kadar air, kadar abu, dan pH, yang mana kadar air ini merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan. Nah, semakin tinggi kadar air ini dalam suatu produk, maka akan semakin rentan rusak produk tersebut. Selanjutnya ada kadar abu yang merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan, yang mana semakin besar kadar abu suatu bahan makanan menunjukkan semakin tinggi mineral yang terkandung pada bahan makanan tersebut. Selanjutnya ada pH yang merupakan jumlah konsentrasi ion hidrogen pada larutan yang menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan yang dimiliki. pH ini merupakan faktor yang sangat penting terhadap rasa dan kualitas pada makanan. pH yang terlalu tinggi dan terlalu rendah akan menghasilkan rasa yang kurang enak dan terkontaminasi zat asing. Terima kasih, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.